Gangguan itu datangnya kadang-kadang. Hanya karena klakson mobil atau deru angin di luar rumah cukup membuyarkan konsentrasi saya dalam menulis. Dan kalau sudah begitu, timbul kecemasan yang tidak menentu. Seolah-olah maut pun mengintai Anda di setiap penjuru, bukan? Hal inilah yang menjadi hambatan pribadi saya selaku pengarang. Ini semua karena buku. Hayalan atau fantasi Anda dalam menulis amat berlebihan. Saya senang membuat cerita misteri. Apa saya sudah gila, dokter? Tidak, Nona Ayu Tresna tidak gila. Lalu apa, dokter? Kemungkinan Nona menderita penyakit yang disebut agorapobia. Penyakit apa itu? Ketegangan jiwa lantaran terlalu banyak berkonsentrasi. Ini juga berkaitan dengan latar belakang kehidupan sebelumnya yang mempengaruhi keseimbangan jiwa. Longgarkan perasaan Nona. Kunci kesembuhannya ialah bersikap santai. Bebaskan diri Anda dari ketegangan. Kini Anda tengah jogging di halaman. Anda keliru kali ini. Doro Ayu, menika teh nonton rawuh. Unji. Halo. Aduh, 3 kali aku menelpon kemari. Tak seorang pun mengangkatnya. Kenapa sih? Maaf, Den. Kabelnya saya cabut. Doro Ayu belum mau diganggu oleh suara-suara telepon dari penggemarnya. Doro Ayu perlu ketenangan. Oh ya, apa kata doktermu? Unjuk anipun, Bi. Den. Bebe, Dan. ini bawa ke dalam ya. Ben. Hei, kelihatan kau murung. Ada yang nggak beres ya? Aku ingin menulis di tempat yang betul-betul tenang. Di mana? Di luar kota maksudmu? Ayu, Ya, lama aku mengenalmu. Baik secara pribadi maupun sebagai pengarang. Tapi aku belum bisa memahamimu. Kau masih tetap dingin padaku. Mas Anton, kau sudah banyak membantuku dan aku sangat menghargaimu. Bukan itu maksudku. Aku serius. Aku ingin melamarmu. Kau sahabatku, juga kekasihku. Yuk, buntu. Perjalanan kita hanya sampai di sini. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita dengan jalan kaki? Oke. Ayo. Hati-hati. Tunggu dulu. Ayo. Iya. Yuk. Aku ambil gambarmu di sini ya. Oke. Senyum dong.
Ya. Tampaknya seperti ada gempa. Itu rumah siapa? Ayo. Kok kau jadi bengong? Ada apa sih? Aku seperti pernah mengenal rumah ini. Hah? Ya, aku melihatnya dalam mimpi. Mas, ada yang melambai. Ayo kita ke sana. Kukira tidak ada orang di dalam. Mas, aku seperti mencium bau setanggi. Aku malah seperti mencium bahaya. Ayu, kita sudah terlalu lancang, Ayu. Bisa-bisa kita ditembak orang. Rupa-rupanya penghuni rumah ini cuma mereka. Hah? Mas Anton. Aku menemukan tanda-tanda yang aneh di rumah ini. Kau ingin menemui pemiliknya? Orang di sekitar rumah ini pasti ada yang mengenalnya. Mari. Selamat siang, Pak. Siang. Ada perlu apa ya? Oh, maaf. Kami ingin ketemu pemilik rumah dekat danau sana. Ada urusan apa? Dan saudara-saudara siapa? Ini adalah Ayu Trisnaningrat, pengarang. Sedang saya sendiri Anton, kepala bagian sirkulasi penerbit Soraya Jaya di kota Jakarta. Kalau diizinkan, Nona Ayu ingin menulis di sana. Yang berhak menjawabnya adalah Bapak Raden Ngabei Arya Tejo sendiri. Silakan. Silakan. Ya.
Saudara-saudara, ditunggu di dalam. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Monggo. Selamat siang, Pak. Kang Mas, ini Mas Anton. Dan yang ini Nona Ayu Trisnaningrat. Boleh kami panggilkan dokter, Pak? Tidak perlu, sebentar juga sembuh. Tinggalkan saja nomor telepon di meja. Nanti kami beritahu. Baik. Terima kasih, Pak. Ini kartu nama saya. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih atas diperkenankannya saya tinggal di sini. Mudah-mudahan Nona kerasan. Oh ya, ini Pak Ardan yang selalu bertugas di sini. Pak Ardan? Monggo. Maaf Pak Tomo, Dalam? kamar kecilnya di mana? Oh, yang terdekat di kamar sebelah. Silakan. Iya, sebentar. Monggo, monggo. Terima Iya. kasih Pak. Monggo. Ayo, Terima ayo. kasih Pak. Yuk. Pak Ardan, tunggu dulu. Bagaimana Bapak bisa masuk? Semua pintu terkunci. Saya punya serep seluruh rumah ini. Pak Ardan tahu kenapa kaca itu pecah. Hantu barangkali. Sudah? Sudah Pak. Wah, Nona Ayu. Rupanya bisa juga naik motor ya. Ini motor inventaris perkebunan. Nona boleh pakai sesukanya. Terima kasih Pak.
Boleh saya bicara sebentar? Nona mau tanya apa? Bagaimana kalau kita bicara di dalam? Penting sekali. Silahkan. Hmm. Mau minum kopi atau teh, Pak Ardan? Tidak usah repot-repot. Minuman saya ini kok. Sebaiknya langsung saja. Nona mau tanya apa? Pak, apa benar rumah ini ada hantu? Maksud Nona? Saya sering menemukan keanehan-keanehan di rumah ini. Misalnya? Ketikan saya ada yang mencoret-coret. Nona menuduh saya. Sebenarnya yang aneh bukan rumah ini, tapi Nona sendiri. Maaf, saya tidak menuduh Bapak. Mana ada seorang perempuan yang berani tinggal sendiri di sini tanpa ada maksud-maksud tertentu. Saya pengarang cerita misteri. Saya senang hal-hal demikian. Jadi Nona kepingin tahu siapa saya, Karsiman, dan Raden Ngabi Arutejo. Benar. Tetapi sebagai pengarang dan bukan sebagai polisi. Bapak keberatan? Polisi atau pengarang bagiku sama saja. Nona harus tinggalkan tempat ini sekarang juga. Loh, saya ini bicara baik-baik. Kenapa Bapak mengusir saya? Aku ingin membunuhmu. Membunuh saya? Lihat sekaligus memperkosamu. Jangan, Pak. Jangan. Jangan lakukan itu, Pak. Jangan. Tenang, Nona. Tenang. Nona seperti dilanda ketegangan jiwa. Stres. Saya ini orangnya aneh. Kadang-kadang sulit membedakan antara khayal dan kenyataan. Inilah yang selalu membuat saya resah.
Sebaiknya Nona hubungi dokter Nona. Halo, penerbit Soraya Jaya. Betul, Non. Boleh bicara dengan Mas Anton? Maaf, dia sedang tidak di tempat. Kapan kembalinya? Sore ini sebelum tutup kantor. Boleh saya tahu, ini dari siapa? Tolong katakan, Ayu Trisna ingin bicara. Baik, nanti kami sampaikan. Terima kasih. Nona tidak telepon ke dokter? Pak Sulastomo, Dalam? ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tentang apa? Karsiman. Pak Ardan pernah menyebut-nyebut namanya. Ia seorang peternak ayam di kampung bawah sana. Sebaiknya Nona jangan menemuinya. Ia sangat kasar dan berbahaya. Selamat siang, Pak Karsiman ya? Maaf, Pak Karsiman. Perlu apa dari saya? Nama saya Ayu Trisna. Saya sementara ini tinggal di rumah lama milik Raden Ngabehi Arya Tejo. Lantas mau apa? Bapak pernah bekerja lama di tempatnya, bukan? Ya, Untuk melengkapi tulisan saya, maukah Bapak menceritakan ada rahasia apa di rumah itu? Pak Ardan mengatakan... apa? Ardan menyuruhmu begitu? Tidak mungkin. Ardan tidak akan mau menceritakan rahasia rumah itu pada siapapun. Maksud saya memerlukan bahan informasi. Dia memberimu informasi sama artinya mengorek rahasia pribadiku. Saya diganggu. Sampai kapanpun saya akan cari tahu. Dasar perempuan, aku siap membunuhmu. Jangan lari kau. Tunggu, sini kamu. Hei, tunggu, kurang ajar. Awas ya.
Nona Ayu, saya Sulastomo. Jangan takut, bangkitlah. Pak Tomo. Tubuhmu gemetaran. Kedatangan saya kemari hanya ingin menyampaikan kabar Dimas Anton. Mas Anton, di mana dia, Pak? Apa ada di sini? Tidak. Ia cuma pesan melalui telepon. Minggu depan ia datang menjenguk. Kama Sepuh selalu mencemaskan keselamatan Nona. Mulai malam ini, Nona akan ditemani seseorang. Siapa, Pak? Pak Bokir. Untuk jadi centeng di rumah ini. Pak Bokir kan? Iya, Silakan duduk. makasih. Loh, kok duduk di bawah? Biarin non, kalau duduk di kursi sering disulam. Maklum, pantat kukusan. Ngomong-ngomong, sebelum Bapak jadi centeng, kerja di mana sih? Waduh, riwayat bapak mah macem-macem. Pernah jadi dukun, gelandangan, kang parkir, ngejala ikan. Pernah jadi biduan seperti Oma Irama. Duh. Banyak juga pengalaman Bapak ini ya. Wah, kalau diceritain nggak bisa sampai pagi. Berhubung sudah malam, tidur aja dah. Iya dah. Saya mau jaga. Selamat bertugas ya. Selamat bermimpi. Terima kasih. Dadah. Cakep juga tuh perempuan. Coba kalau gue jadi lakinya. Hah? Non? Hah? Siapa lu? Hah? Kok lain? Hah? Hei, bulldozer, ada apaan lu gendong-gendongan malam-malam, ah? Ada rahasia, Pak. Maaf, kita kabur, Maaf.
Pak Bokir. Ada apa lari-lari malam-malam? Hah? Ada setan. Setan? Setan apaan? Setan sundel bolong. Tuh, di rumah itu tuh. Lu jangan macam-macam lo. Mana? Gua kagak lihat apa-apa di situ. Itu di rumah itu. Sundel bolong adanya cuma dalam film. Susana tuh yang main. Lu tahu kagak? Iya itu mah. Ayo, lu unjukin gua. Ayo, lu jangan takut. Ayo, jangan takut. Mana setannya? Setan itu bohong. Setan cuman ada dalam hayalan. Gue sebagai hansip berpengalaman nih. Wah iya. Apa gue salah lihat kali? Payah lu ah. Tak, kata. Ini malam lu mau nggak nemenin gua jaga? Ntar gue lupain singkong rebus. Itu baru musuh gua. Mana dia? Tuh. Ambil. Pak Bokir, masa baru makan atu udah diumpetin aja? Apaan? Lah ini singkongnya mana? Lah gue ngumpetin. Lah itu. Lah. Hah? Itu dia. Iya ya. Astagfirullah. Pak, kerjaan siapa nih? Ini nggak salah lagi. Ini pasti kerjaan manusia. Dia mau ngeledek kita. Iya. Ayo, kita cari sumbernya. Ayo. Nanti dulu. Bapak bagian sono, saya bagian sini. Iya. Ayo. Apa nih? Kok ada cewek cakep ya? Malam ngapain di sini? Hah? Nama? Alamat? KTP? Ditanya kok diem aja. Barang baru di sini ya? Iya, barang baru kamu. Tidak, Pak Ayo, ikut ke pos. Jangan, Ayo ikut. jangan dong, Pak Ada apa, Pak Bokir? Tumben pagi-pagi sudah kemari. Waduh non, bapak kapok jaga di sini. Ampun non, maaf non. Bapak mengasih tahu. Bentar malam bapak sudah nggak jaga lagi non. Memangnya kenapa? Masa baru jaga semalam sudah sakit? Waduh non, mendingan saya nggak terima duit. Setannya angker banget, sundel bolong. Sundel bolong? Iya. Kayak apa sih tampangnya? Sudah non, jangan disebut-sebut nama itu. Saya takut. Permisi non. Tunggu dulu Pak Bokir. Udah bakal saja sundel bolong aja.
Pagi, Pagi. penduduk menemukan mayat Pak Ardan terapung di danau. Begitu pula Karsiman. Ia tewas amat mengerikan. Sementara motor yang Nona pinjam berada di dekat mobilnya yang rusak. Lantas apa hubungannya dengan diri saya? Persoalannya sudah ditangani pihak yang berwajib. Tampaknya Nona akan jadi saksi. Boleh saya duduk? Menurut saya, kematian mereka sangat tidak wajar. Ini pasti bukan perbuatan manusia. Maksud Bapak? Duduklah. Saya menduga mereka tewas dibunuh oleh arwahnya Minati. Minati? Siapa dia? Almarhum kakak iparku, istri Mas Aryo, yang tewas lantaran beranak dari punggung. Apa? Beranak dari punggung? Ya, katanya orang yang tewas begitu arwahnya akan penasaran. Mereka punya salah apa, Pak? Maaf, saya tidak bisa menceritakannya. Pak, saya pernah melihat bayang-bayang seorang wanita di rumah ini. Hah? Nona pernah melihatnya? Ya, cerita Bapak benar. Dialah yang membunuh. Nona melihatnya sendiri? Bahkan wajahnya mirip dengan diri saya. Kalau boleh saya bertanya, siapakah kedua orang tua Ayu Trisna ini? Saya tidak tahu. Sejak bayi, saya dirawat di panti asuhan. Hah? Wah, Mas Anton. Mari, langsung saja masuk. Silakan. Selamat siang, Pak. Sini nak, duduk dekat Bapak. Bapak sengaja menelpon Nak Anton. Ada apa, Pak? Adikku Sulastomo telah banyak tahu tentang Ayu Trisna. Wajahnya mirip dengan almarhumah istriku. Jangan takut, anakku. Aku adalah ibumu. Ibuku? Mana mungkin? Mungkin saja, nak. Selirku, Roro Punira, sangat tidak senang sama istriku, Diajeng Minati, lantaran mengandung Ayu. Dengan dibantu Ardan dan Karsiman, serta Ki Brojo, seorang dukun teluh, mereka berupaya menyingkirkan Diajeng Minati. Akhirnya terjadilah malapetaka di malam kelahiran Ayu. Malam Jumat Kliwon. Sakit, Pak Nek.
rasanya aku sudah tidak kuat lagi, Pak. Perutku seperti ditusuk-tusuk. Tabahkan hatimu di Ajeng. Coba kubukakan perutmu dengan minyak kayu putih ya. Sabar di Ajeng. Anak pertama kita telah lahir. Perempuan, Bu. Bu, bangun, Bu. Bu, lihat anak kita, Bu. Bu, Minati. Bangun, Dek. Kang Mas Aryo Bangun, Dek Tejo, Ajeng. Raden Ayu Minati telah wafat, Mas. Minati. Dek Ajeng, Minati. Ini hadiahnya, Ki. Saya minta Ki Brojo menghabisi nyawa bayi itu juga. Saya tidak ingin warisan Mas Ngabei jatuh ke putrinya kelak. Membunuh bayi yang masih bersih bukan pekerjaan gampang. Tebusannya sangat berat. Hadiah ini saja masih belum cukup. Berapa banyak lagi Ki Brojo mau? Roro Ponira tahu, bayi yang mati tidak wajar. Dia akan menjadi tuyul.
Sedangkan kematian ibunya yang tidak normal, lantaran melahirkan dari punggung, dia akan menjadi setan sundel bolong. Saya tidak peduli mereka mati jadi apa. Yang penting mereka semua. Loh, apa sampean tidak iba sama Raden Mas Aryo Tejo? Loh, sekarang ini saya masih jadi selirnya. Nanti kalau sudah resmi dinikah, kalau perlu, dia pun kita bikin. Pokoknya apa saja Ki mau, tak kasih. Sabar Jeng, sabar. Boleh saya bicara sebentar? Kalian berdua pulang saja. Nanti kalau berhasil, kalian pasti akan dapat bagian lebih besar lagi. Baik, Doro. Permisi. Ayo. Mari Jeng. Kang Mas. Kalian semua binatang. Biadab. Mas, suara tembakan. Kayaknya dari rumah Ki Brojo. Ayo kita ke sana. Ayo. Kami adalah saksi mata pembunuhan yang Doro lakukan. Angkat tangan. Kami siap lapor polisi dan Doro akan dihukum pancung. Tidak. Kalian boleh bunuh aku. Kalian telah mengadakan persekongkolan jahat. Ayo tembak aku. Ayo bacok. Ayo tembak. Tidak, Doro. Kami bukan manusia yang tega membunuh tuannya sendiri. Lantas kalian mau apa? Peristiwa ini akan tetap menjadi rahasia kita bertiga. Asal Doro setuju persyaratannya.
Kau telah mempersatukan keluargamu, Ayu. Selamat berbahagia. Terima kasih, Mas.